Audio Jungle. Yang salah satu bahasan doanya itu salah satunya ada doa kepada anak. Ya. Tentu ya ada doa-doa yang lain. Ya. Ada doa Rasul kepada umatnya, ada doa anak kepada orang tuanya. Ya. Ada juga doa biasanya yang kebanyakan adalah doa Rasul kepada umatnya. Ya. Nah, salah satunya akan kita bahas adalah doa orang tua kepada anak. Ya. Kenapa nggak doa anak kepada orang tua? Ya buktinya di sini yang hadir orang tua semua. Masa saya ngajarin doa anak kepada orang tua? Nanti kalau di SD ya, kalau ceramahnya di SD, ceramahnya di sekolah, baru kita ngajarin doa anak kepada orang tua. Ya. Kalau di sini kita belajar doa orang tua kepada anak. Ya. Apa sih pentingnya doa kepada anak ini? Nah, ini saya kutip dari makalah berjudul Ahamiyatud Du'a Lidzurriyati wal Abna. Pentingnya mendoakan anak dan keturunan. Abnauna qurratu ayunina wa bahjatu nufusina wa thamratu hayatina wa masdaru min masadiri sa'adatina fi hadhil hayat. Ini sudah tentu kita tahu. Yang namanya anak itu adalah buah hati kita, ya. Penyejuk mata kita, penyenang jiwa kita, itu anak. Ya. Mau gimana bentuk anaknya, ya. Mau dibilang jelek kata orang, jadi paling ganteng buat kita, gitu. Paling cantik buat kita. Ya. Mau dibilang bodoh kata orang, gitu. Tapi bagi kita dia yang lucu, yang menggemaskan kita, yang menyenangkan kita, yang menjadi penyejuk atau kebahagiaan kita. Ya. Mungkin bagi kita yang dikaruniai anak yang sehat, anak yang ya normal sebagaimana biasanya, nggak terlalu merasakan ini. Tapi bagi orang tua yang dianugerahi anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya, itu merasakan. Ya. Betapa ketika lingkungan mencibirnya, lingkungan ya membilangnya jelek atau membilangnya buruk gitu. Tapi bagi orang tua dia adalah keindahan, ya. Dia adalah kebaikan, dia adalah kebahagiaan. Itu anak, ya. Hum zinatul hayah wa ni'matul ilah. Anak itu adalah perhiasan kehidupan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, ya, punya anak itu nikmat. Ada orang yang 5 tahun, 10 tahun menunggu anak, tidak punya anak. Itu sangat mendambakan anak, ya. Alhamdulillah kalau kita nggak sampai 1 tahun udah dikasih anak, ya. Nikah belum sampai 1 tahun udah dikasih anak. Baru lahir anak, setahun kemudian lahir anak lagi. Ya, itu alhamdulillah kalau kayak gitu. Tapi ada yang lain yang tidak merasakan seperti itu, ya. Punya anak susah. Jadi ini punya anak itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala jalla wa ala, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Ya. Anak itu disejajarkan dengan harta. Ya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Disejajar dengan harta. Kalau kita mengumpulkan uang untuk membeli perhiasan dunia, ya, seperti rumah, kendaraan dan sebagainya, begitu juga di dunia ini kita mengumpulkan anak, ya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 10, ada yang 11-an gitu. Punya anak sampai 11, ada 16 ada ya, Ustaz, ya. Zaman sekarang udah jarang. Punya anak sampai sebanyak itu. Lain duka cuma 1 ya Pak ya. Kalau zaman dulu induknya banyak. Jadi zaman sekarang susah, ya. Jarang yang punya anak sampai belasan tuh jarang. Ya.
Tapi punya anak dikit juga sunnah juga ya. Nabi Ibrahim anaknya juga cuma 2 ya, Ismail sama Ishak ya. Jadi ada sunnahnya juga punya anak dikit. Yaitu ya, anak itu perhiasan kehidupan dunia. Kalau orang bangga punya kendaraan banyak, ya, orang bangga punya rumah banyak, ya kenapa nggak bangga punya anak banyak? Ya. Kalau anak-anaknya baik, ya, kalau anak-anaknya soleh itu pasti bangga. Ya. Wala yas'adul insanu mahma kana indahu min asbabis sa'adah illa an yara abna'ahu su'ada as-solihin. Ya. Dan bagaimanapun bahagianya seseorang, ya, dia tidak bisa bahagia kecuali dia punya anak yang soleh. Kecuali dia ngelihat anaknya itu bahagia, dia ngelihat anaknya itu soleh. Ya, meskipun gelarnya mentereng, ya, meskipun ya, harta bendanya banyak, rumahnya banyak, kendaraannya banyak, tapi dia ngelihat anak-anaknya itu nggak bahagia, ya, anak-anaknya terjebak narkoba, anak-anaknya pendidikannya nggak bagus, ya. Pendidikannya berantakan, kerjaannya berantakan, itu orang tua nggak bahagia. Ya. Meskipun segalanya dia punya, ya. Jabatannya di kantor bagus, ya. Kendaraan banyak, rumah banyak, nah tapi anak-anaknya kemudian broken home, ya. Anak-anaknya nggak suka di rumah. Gitu. Pendidikannya juga nggak selesai, ya, hancur-hancuran. Itu pasti orang tuanya akan bahagianya kurang sempurna. Maka yang diinginkan orang tua adalah melihat anaknya itu menjadi anak-anak yang bahagia, ya, bahagia kehidupannya, soleh juga, kemudian muti'ina li rabbihim, taat kepada Tuhannya, nafi'ina li anfusihim wa dinihim wa aqanihim, berguna bagi dirinya, bagi agamanya, dan bagi negaranya. Itu pasti orang tua bangga ya kalau punya anak kayak gitu ya. Orang tua bangga, orang tua seneng kalau punya anak taat, soleh, bahagia, berguna bagi dirinya, keluarganya, agamanya, dan negaranya. Wah, senang. Fala jaroma an yas'a al-aba'u fi subul islahil abna'i wa ya'khudhu bi kullil asbab li hadhihi natijah. Tidak heran lagi kalau yang namanya bapak-bapak, ya, para ayah itu pasti berusaha supaya bisa memperoleh hasil yang demikian dengan segala macam usaha. Ya, jungkir balik, jungkir balik ya, banting tulang supaya anaknya itu senang, supaya anaknya bahagia, anaknya soleh, anaknya berguna bagi dirinya, keluarganya, agamanya, dan negaranya. Itu pasti ya. Dengan segala usaha, jungkir balik, banting tulang, mau gimana pun supaya anak kita menjadi anak yang baik, anak yang bahagia. Wa qad jarrat sunnatullahi annal buyuta salihata bihaqqin yakhruju abna'uha salihin wa hiya haqiqatun athbataha al-Qur'an wal waqi' wa huwa mimma istaqarra fi fitarin nas. Ini sudah pasti ya, sunnatullah, sudah sunnatullah bahwasanya rumah tangga yang baik, rumah tangga yang solehah itu pasti akan menghasilkan anak-anak yang soleh juga. Jadi keluarga yang baik akan menghasilkan anak-anak yang baik. Ini sudah pasti, sudah jadi hakikat yang ditetapkan oleh Al-Quran dan ditetapkan oleh realita. Ya. Walaupun kadang-kadang ada yang nyimpang, ya. Ada orang tuanya baik, orang tuanya soleh, tapi kok anaknya beda. Gitu. Tapi secara umum adalah kalau keluarganya baik, keluarganya soleh, maka insya Allah yang keluar juga dari anak-anaknya adalah anak-anak yang soleh. Ketika orang tuanya terus menjaga kesolehan anaknya tentunya, ya. Tidak diserahkan kepada lingkungan yang buruk, tidak diserahkan kepada lembaga pendidikan yang kurang baik. Ya, ciri orang tua yang soleh ya tentunya nggak akan seperti itu, ya. Akan menjaga anaknya supaya anaknya jangan sampai terjerumus ke lingkungan yang buruk atau ke lingkungan walaupun itu lembaga pendidikan sekalipun, ya.
Karena di dalam lembaga pendidikan itu kan nggak cuma belajar, tapi juga ada lingkungan. Bagaimana upaya orang tua menjaga supaya lembaga pendidikannya ini bisa menjaga fitrah anak-anaknya. Ya. Itu pasti orang tua akan perhatian. Ammal Qur'anu faqad qala ta'ala, adapun Al-Qur'an yang menetapkan hakikat ini bahwasanya rumah tangga yang baik akan menghasilkan anak-anak yang baik. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang baik, ya, wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Tanah yang baik akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang subur dengan seizin Allah. Ini kan sudah jadi hakikat, ya. Sudah jadi kenyataan realita. Namanya tanah subur, ya, dijaga lingkungan suhunya, kemudian dijaga pupuknya, gizinya dan sebagainya, itu pasti tanaman yang keluar dari tanah yang subur tersebut, tanah yang baik tersebut, pasti juga tanaman yang subur, tanaman yang bagus, ya. Kalau tanahnya bagus, pasti tanamannya juga bagus, ya. Kalau tanahnya jelek, tanamannya aja jelek, ya. Kecuali kaktus, ya. Tanahnya tandus tapi tanamannya bagus, itu menyimpang dari ini. Tapi umumnya adalah tanahnya bagus, pasti tanamannya bagus, ya. Ini umumnya demikian. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kalau yang buruk pasti hasilnya juga akan buruk, ya. Tanamannya juga akan kering, ya. Tanamannya enggak subur. Wa amma istiqraruhu fi fitarin nas fayadullu alaihi qaulu bani Israil li Maryam wa qad wahabaha Allahu Isa faqalu mustankirin. Adapun yang ditetapkan oleh fitrah manusia, bahwasanya manusia pasti beranggapan kalau keluarga yang baik pasti punya anak-anak yang baik. Itu juga yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Maryam ketika Maryam mengandung seorang anak padahal dia belum menikah, ya. Anggapan secara fitrah manusia kalau melihat yang demikian itu gimana? Ya. Wah, ini perempuan nggak bener ini, ya kan? Perempuan nggak bener, masa belum nikah udah hamil, gitu. Dan begitu juga yang dialami oleh Maryam. Maryam juga seperti itu, dicurigai sebagai perempuan nggak bener. Ya ukhta Harun, makana abuki imra'a sau'in wa makanat ummuki baghiyya. Wahai saudara Harun, bapakmu bukan orang jelek, ya. Bapakmu bukan penjahat, ibumu pun bukan orang nggak baik, gitu. Artinya bapak dan ibu kamu tuh orang baik. Kok bisa kamu kayak gini, hamil di luar nikah, gitu. Itu yang diterima tuduhan terhadap Maryam. Jadi secara umum fitrah manusia begitu, ya. Kalau bapak ibunya orang soleh, bapak ibunya baik, pasti anggapannya adalah anaknya juga baik, ya. Kalau dia ngelihat yang menyimpang, pasti akan dicurigai, ya, akan heran, gitu. Ada anak ustadz misalnya, kok kena narkoba, pasti anggapan orang kan kayak gitu, ya. Bapaknya ustadz, kok anaknya begitu, gitu kan. Nah, itu pasti begitu. Dan ini fitrah manusia kan seperti itu. Harusnya kalau bapaknya baik, anaknya juga baik. Ibunya baik, anaknya juga baik. Nah, ini fitrahnya seperti itu. Fal aslu anna salahal baiti ma'ahu salahudz dzurriyyah. Aslinya adalah kalau rumah tangganya itu baik, maka pasti akan menghasilkan keturunan yang baik. Ghairu anna Allaha qad yufriqu hadhil 'adah. Qad yufriqu hadhil 'adah. Tapi kadang-kadang Allah suka menyimpang dari kebiasaan, ya. Kama qissah Nuh wa ibnihi, sebagaimana kisah Nabi Nuh dan anaknya, ya kan. Bapaknya Nabi, ya, Nabi Nuh, tapi anaknya nggak mau ikut.
Diajak tuh sama Nabi Nuh, ayo sini, naik kapal supaya selamat, jangan tenggelam. Nggak mau. Padahal hewan aja diajak naik itu sama bapaknya ya, sama Nabi Nuh. Ya. Hewan aja diajak naik, tapi dia anaknya sendiri diajak naik nggak mau. Padahal mau diselamatin, ya, tapi nggak mau. Itu ya. Ini menyimpang memang dari kebiasaan. Liya'laman nasu, hikmahnya apa? Supaya manusia itu tahu annal hidayata wa sholaha biyadil wahhabil fattah. Bahwasanya yang namanya hidayah itu adanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha memberi hidayah, Allah yang maha membukakan pintu hidayah. Ya. Fatabqa qulubuhum muta'alliqatun bihi mahma fa'alu wa badzalu. Supaya manusia itu terus menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada ikhtiarnya. Walaupun dia begitu jungkir balik, sudah ikhtiar sebaik mungkin, nyekolahin anak di pesantren dan sebagainya, keluarnya malah jadi anak badr, anak nakal. Ya kan hidayah di tangan Allah ya. Walaupun udah jungkir balik ya, nyekolahin anak di pesantren supaya anaknya jadi anak soleh. Ya, tapi kalau Allah belum memberikan hidayah, walital haja alsinatuhum bidawamid du'a ilahum wali abnaihim bil hidayati wa salahi wa sa'adati wal falah. Dan juga supaya lisan kita ini para orang tua terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya anak kita jadi anak yang soleh, supaya anak kita jadi anak yang baik gitu ya. Jadi jangan udahlah, udah saya sekolahin pesantren, setelah itu insya Allah lah jadi anak yang soleh. Enggak kayak gitu. Jadi meskipun udah disekolahin di pesantren, di lembaga pendidikan agama, sudah ngajiin, tetap didoain ya. Tetap harus didoain ya. Karena hidayah itu di tangan Allah ya. Belum tentu udah disekolahin, udah ngajiin terus jadi anak baik, belum tentu ya. Jadi berdoa aja mas kalian, berdoa terus berdoa. Wa du'a'u ayyuhal karim babun min a'dhamil abwabil lati yadkhulu bihal muslimu ala rabbih wa yuhaqqiqu min khilalihi raghabatihi wa amniyatihi. Fallahu karimun yuhibbu an yus'al ya. Jadi kita terus berdoa. Doa itu adalah pintu dari pintu-pintu mulia yang dimasuki seorang muslim kepada Tuhannya ya. Jadi selain lewat ibadah, sholat kita, puasa kita, sedekah kita masuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat pintu itu, tapi kita juga masuk lewat pintu doa. Jadi jangan cuma masuk lewat pintu ibadah, ikhtiar, tapi juga masuk lewat pintu doa. Terus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu suka kalau dimintain doa. Suka Allah. Beda sama kita orang ya. Sama manusia beda ya. Ada orang datang minta tolong, kita kasih. Besok datang minta tolong lagi, udah mulai tuh di hati, ini orang kok ya, orang kok kebangetan melas gimana sih. Udah saya tolong, sekali dari ini datang, besok datang lagi gitu. Itu malu-malu manusia ya. Kalau dimintain tolong tiap hari, ya pasti kita juga akan ya. Kalau minta tolongnya sekedar ya barang minjem apa palu, minjem martil atau itu ringan ya, ringan enteng. Itu namanya al-ma'un ya. Itu adalah barang-barang yang ringan. Dan kita memang namanya manusia adalah saling minta tolong, itu wajar. Ya, tapi ini kalau minjem duit tiap hari gimana? Tiap minggu minjem duit gitu. Tiap bulan minjem duit. Nah, ini pasti manusia itu akan ya, sebel gitu kan. Tapi Allah beda. Allah beda. Allah yaghdab in tarakta su'alahu. Allah itu murka kalau engkau meninggalkan doa, meninggalkan meminta. Itu Allah marah. Kalau bisa kita itu minta itu setiap waktu. Gitu. Makanya dulu waktu kita diperintah untuk sholat, Nabi kita diperintah untuk sholat, pertama kali turun berapa waktu?
50, ya. Karena Allah itu senang kalau diminta, gitu. Pertama kali turun 50 waktu. Tapi Nabi Musa tahu, ya. Nabi Musa pengalaman. Nabi Musa ini umatnya banyak, ya. Kan ada Nabi yang umatnya dikit, gitu ya. Ada Nabi yang umatnya banyak. Nah, Nabi Musa ini umatnya banyak. Dan Nabi Musa tahu karakter umat manusia itu kayak gimana, gitu. Ya. Tahu, minta keringanan sama Allah. 50 itu berat, ya. 50 waktu itu berat, minta keringanan. Akhirnya dispensasi tinggal jadi 5 waktu, ya. Coba kalau 50 Pak, gimana? 50 gimana tuh Pak? Siap nggak Pak kalau 50 waktu Pak? Iya, 50 waktu, ya. Maka akhirnya 5 waktu, ya. Tapi Nabi kita adalah Nabi yang meskipun sudah diwajibin 5 waktu, ditambah dengan sunnah-sunnah, ujung-ujungnya 50 juga tuh. Ada sholat duha, ada sholat rawatib, ada sholat tahajud, witir, ujung-ujungnya 50 waktu juga. Sebenarnya yang dipraktekkan aslinya oleh Nabi, ujung-ujungnya juga 50 waktu. Ya, itu ujung-ujungnya begitu. Tapi yang 5 waktunya wajib, sisanya sunnah. Ya, silahkan kalau kita semangat ibadah, kerjakan. Jamaah rahimakumullah, Allahu yaghdab in tarakta su'alahu. Allah marah kalau kita nggak meminta kepada Allah. Allah marah, ya. Pengennya Allah itu diminta terus. Wa bani Adam hina yus'al yaghdab. Adapun Bani Adam manusia kalau diminta kebalikannya malah keki, ya, malah marah. Itu kebalikan kalau manusia. Coba aja diminta terus. Kesel kita kan. Anna du'a atharon kabiran fi hayatil muslimi fi hayatil muslimi umuman. Bahwasanya doa itu punya pengaruh yang besar bagi kehidupan seorang muslim pada umumnya. Wa fi salahil abna'i khususon, dan khususnya bagi kebaikan anak-anak kita. Ya. Dzalika anna da'watal walid liwaladihi mustajabah. Hal demikian karena doa seorang ayah, doa seorang orang tua, khususnya ayah, ya, karena dalam hadis itu ayah, ya, itu mustajabah, mustajab, ya. Doa bapak bagi anaknya itu mustajabah, Pak, ya. Jadi kita ini kadang orang tua dia jarang doa buat anak, ya. Anak kita disuruh doa buat kita doain nggak buat anak, ya. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." 3 doa yang mustajab. Apa saja itu? Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Doa orang yang dizolimi itu mustajabah, tuh, hati-hati itu Pak. Ya, doa orang yang terzolimi, doa orang yang teraniaya, ya, itu mustajabah. Ini hati-hati kita jangan sampai menyakiti orang lain, ya, termasuk istri dan anak kita juga hati-hati. Apalagi orang tua kita juga, ya, hati-hati. Itu mustajabah soalnya, doa orang yang dizalimi, doa orang yang teraniaya. Kemudian doa apa lagi yang mustajabah? Wa da'watul musafir, doa orang yang lagi di perjalanan, ya, musafir. Bapak-bapak misalkan atau ibu pergi kemana? Bandung misalkan. Bandung itu udah tergolong musafir itu, ya, golong musafir. Tapi kalau ke puncak Bogor belum musafir itu. Ya. Tapi kalau Bandung udah masuk musafir. Kalau pergi ke Bandung misalkan atau lebih jauh dari itu, doa, ya. Jangan hanya tidur di jalan. Kalau tidur di jalan 3 jam nyampe, tapi hilang itu berkahnya tuh doanya. Sambil doa tuh, karena doanya orang yang dalam musafir itu mustajabah. Doa apa aja?
terutama doa bagi keluarga yang kita tinggalkan ya, dalam keadaan baik-baik ya. Jangan sampai pas kita pulang kita mendapatkan berita sedih ya. Doain keluarga yang kita sedang tinggalkan dalam keadaan baik, rezekinya bertambah melimpah berkah. Maka bagi bapak-bapak yang misalkan ya LDR-an misalkan ya, apa tuh LDR-an Pak? LDR-an, long distance relationship, hubungan jarak jauh ya. Kerja 2 bulan 3 bulan ya, di luar kota, pulangnya cuma 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, LDR-an. Itu dakwatul musafir mustajabah ya. Jangan sedih ya kalau jauh dari keluarga, justru itu saat-saat doa yang mustajab ya. Anak-anak kita misalkan di sekolah di pesantren yang jauh di Jawa dan sebagainya, doa ya, minta doa sama anak kita itu, karena doanya dia mustajabah itu. Dia lagi musafirnya lagi nuntut ilmu lagi tuh, lagi nuntut ilmu di pesantren di Jawa, itu minta doa sama anak kita itu mustajabah. Dan yang ketiga doa yang mustajab lagi adalah dakwatul walid liwaladihi ya, doa seorang ayah buat anaknya ya. Mustajab juga tuh ya. Kita para ayah jangan pelit sama doa ya. Dalam sholat kita setelah selesai kita sholat doa ya. Doain anak kita. Dan di waktu-waktu yang lain kalau kita ketemu anak itu juga doain. Misalkan kalau anak kita di pesantren, kalau lagi kunjungan pesantren, jangan cuma ngobrol makan bareng ya, tapi doa bareng. Sebelum kita berpisah ya, kita doa bareng, yuk nak gitu. Doain tuh anak kita di situ. Fakam min da'watin shadiqah raddat syaridan ya. Betapa banyak doa yang ikhlas itu dibalas ya, cepat terbalas tanpa sadar ya. Wa qarrabat ba'idan, dan mendekatkan yang jauh, wa aslahat fasidan, dan memperbaiki yang rusak, wa haddat dhallan, dan memberi hidayah, memberi petunjuk yang tersesat. Itu karena doa yang ikhlas ya. Yang jauh jadi dekat, yang rusak jadi baik ya. Itu karena doa yang ikhlas. Bal kam min da'watin kanat sababan fi salahi hadhihi dzurriyyati min asliha. Bahkan betapa banyak doa yang menjadi sebab bagi kebaikan keturunan kita. Wa hululil barakati fiha, dan menjadi sebab turunnya barokah kepada dia. Wa hadza kitabullahi yu'allimuna wa yubayyinu lana wa yadulluna ala hadza sabil, dan Al-Qur'anul Karim telah menjelaskan kepada kita tentang jalan ini, yaitu jalan doa kepada anak kita. Wa kaifa annahu sabilu aslahin nasi wa ahdahum wa aqdarihim ala tarbiyati abnaihim. Bagaimana tidak bahwasannya doa kepada anak itu adalah jalannya orang-orang terbaik di antara kita, orang-orang paling mulia di antara kita ya. Jadi meskipun mereka orang terbaik, orang mulia, bukan berarti lepas dari doa ya. Walakinnahum yalja'una ilallahi wa yas'alunahu salaha dzurriyyatihim. Akan tetapi mereka terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan keturunan mereka ya. Jadi jangan mentang-mentang wah saya nabi gitu kan, saya orang soleh, saya ulama, saya kiai, pastilah anak saya baik gitu. Enggak juga. Jadi biarpun nabi sekalipun tetap berdoa buat anak cucunya, anak keturunannya supaya menjadi orang baik. Hadza Ibrahim Khalilullah yad'u rabbahu wa qad kaburat sinnuhu an yahibahu dzurriyyatan walakin ayyu dzurriyyah. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Gelarnya Nabi Ibrahim apa? Khalilullah. Apa Khalilullah? Apa artinya Khalilullah? Kekasih Allah. Itu gelarnya Nabi Ibrahim ya. Khalilullah, kekasih Allah.
yad'u rabbahu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dia umurnya sudah tua untuk diberikan anak. Ya, jadi umur sudah tua Nabi Ibrahim alaihissalam ini, tapi tetap tidak putus asa untuk berdoa kepada Allah supaya dapat anak. Ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum beroleh keturunan, jangan putus asa ya. Nabi Ibrahim alaihissalam saja sudah berumur, sudah tua, tetap berdoa untuk punya keturunan. Walakin ayudzurriyah, tapi keturunan yang model apa? Nah, Nabi Ibrahim doanya adalah Rabbi habli minas solihin. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Ya, jadi doanya bukan cuma punya anak. Ya Tuhan, beri aku anak. Ya Allah, beri aku anak. Kurang itu doanya. Ya, itu baru 50% doanya. Harusnya ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Ya, Rabbi habli minas solihin. Famakanatin natijah, lalu bagaimana hasil dari doa tersebut? Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah memberikan kabar gembira kepada beliau dengan ghulamin halim, dengan anak yang memiliki karakter halim. Ya. Karakter yang halim. Halim itu sabar. Ya. Lembut hatinya, itu halim ya. Maka kalau ada orang dinamain anaknya Hilmi ya, Hilmi itu artinya orang yang lembut hatinya, atau Halim ya. Itu artinya orang yang lembut, orang yang santun, orang yang sabar ya. Ada juga kan pahlawan kita namanya Halim juga ya, jadi nama bandara ya, Bandara Halim Perdana Kusuma. Jadi itu Halim itu sifat yang baik dari seorang anak, Halim. Jadi anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam diberi gelar Halim. Yaitu anak yang baik, anak yang sabar, anak yang patuh, anak yang santun. Wa atathul malaikatu mubasyirin, dalam surat yang lain yaitu dalam surat Al-Hijr, inna nubasyiruka bi ghulamin alim. Sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan anak yang alim, anak yang berilmu, alim. Dalam tafsirnya dikatakan ya, bi ghulamin halim di sini adalah Nabi Ismail, terus bi ghulamin alim itu Nabi Ishak ya. Karena Nabi Ibrahim punya anak dua, Nabi Ismail sama Nabi Ishak ya. Nabi Ishak itu diberi gelar ghulamin alim. Karakter Nabi Ishak itu adalah anak yang berilmu. Kemudian karakter Nabi Ismail itu adalah bi ghulamin halim ya. Karakternya adalah halim. Halim itu yang patuh. Buktinya Nabi Ismail diminta untuk disembelih, patuh gitu ya. Nabi Ismail. Wa fi surati Hud, adapun dalam surat Hud, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq wa Yaqub. Istrinya Nabi Ibrahim berdiri ya ketika diberikan kabar gembira tersebut. Fadhahikat, lalu tertawa ya, karena istrinya Nabi Ibrahim siapa? Siti Sayyidati siapa? Sarah ya. Ada dua kan? Sarah yang pertama, yang kedua Hajar. Ketawa itu Sayyidah Sarah ya, ketawa. Kenapa? Orang udah tua, udah nenek-nenek gitu, masa punya anak ya kan? Ketawa dia. Fabasyarnaha bi Ishaq, kami berikan kabar gembira kepada Sayyidah Sarah, kepada istrinya Nabi Ibrahim dengan anak yang namanya Ishaq ya. Wa min wara'i Ishaq wa Yaqub, kemudian setelah Ishaq ini punya anak lagi namanya Yaqub. Jadi yang tadinya udah hampir putus asa ya, nggak punya anak karena Nabi Ibrahim udah tua, Sayyidah Sarah juga udah tua, ternyata diberikan kabar gembira punya anak, bahkan punya cucu lagi. Seneng nggak? Punya anak, punya cucu. Dan cucunya Nabi, ya, anaknya Nabi, cucunya Nabi. Setelah Nabi Yakub, siapa lagi anaknya? Yusuf, Nabi lagi.
Jadi bapaknya senang, kakeknya senang punya anak, punya cucu Nabi, cucunya juga senang ya, punya bapak, punya kakek Nabi. Ya. Makanya kata Rasulullah, orang yang paling mulia. Jadi kalau ada orang ngebanggain nenek moyang, oh bapak saya, kakek saya begini-begini gitu. Ya, ngebanggain kemuliaan buyutnya, kemuliaan nenek moyangnya, maka kata Rasulullah, orang yang paling mulia, orang yang paling pantas membanggakan ya buyutnya, nenek moyangnya adalah Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf punya bapak Nabi, yaitu Nabi Yakub, punya kakek Nabi, yaitu Nabi Ishak, punya buyut Nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi yang pantas membanggakan ya nenek moyang itu Nabi Yusuf. Akramun nas, nasaban, orang yang paling mulia nasabnya, kata Nabi Muhammad, adalah Nabi Yusuf. Punya bapak Nabi, kakek Nabi, buyut Nabi. Nah, setelah diberikan kabar gembira berupa Nabi Ishak, berupa anak nantinya Nabi Ishak jadi nabi, kemudian nanti cucunya Nabi Yakub juga nabi, apakah Nabi Ibrahim berhenti mendoakan anaknya? Berhenti mendoakan anaknya enggak? Udah dapat kabar gembira itu nanti punya anak, punya cucu dan bakal jadi nabi. Ternyata Nabi Ibrahim tidak berhenti berdoa. Ya. Bal dhalla yas'alullaha lahum li khairin wal yaman. Tetap Nabi Ibrahim berdoa buat anaknya, buat keturunannya, kebaikan dan keamanan. Seperti firman Allah dalam surat Ibrahim, Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Tuhanku, jadikan negeri yang nantinya akan ditempat tinggali anak keturunanku menjadi negeri yang aman, dan jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Wahai Tuhan kami, terimalah permohonan kami. Ini dalam surat Ibrahim. Dalam surat Al-Baqarah juga diceritakan tentang doa Ibrahim buat anak keturunannya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang pasrah tunduk kepada Engkau, dan jadikan juga keturunan kami demikian, orang-orang atau umat yang muslimah, yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa Nabi Ibrahim buat anak keturunannya. Kita belum dapat jaminan anaknya Nabi, belum dapat jaminan keturunan kita Nabi, ya. Tapi kita malas doa. Ya, Nabi Ibrahim udah dapat jaminan anak keturunannya jadi Nabi, tapi tetap berdoa, ya, buat kebaikan, buat keberkahan anak keturunannya. Nah, kita juga harusnya seperti itu. Lebih semangat berdoa supaya anak keturunan kita mendapat kebaikan, mendapat keberkahan. Ya. Jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian tadi Nabi Ibrahim, sekarang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdoa juga buat anak keturunannya. Wa hadza Zakaria nabiyullah yad'u rabbahu bidzurriyyah. Nabi Zakaria juga sama, mirip kisahnya dengan Nabi Ibrahim. Udah tua, beruban, ya, udah istilahnya udah ringkih gitu ya, tulangnya juga udah rapuh, tapi tetap berdoa supaya punya anak. Ya. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, berikan aku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Lalu apa sifat dari keturunannya tersebut? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Nabi Zakaria, diberikannya Nabi Zakaria keturunan. Apa sifat dari keturunannya? Fahabli miladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Berikan aku keturunan dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Nabi Yaqub alaihissalam,
dan jadikan ya Allah anak tersebut memiliki karakter radhiyah, yang diridhoi, yang disukai. Jadi Nabi Zakaria alaihissalam berdoa memohon keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi model keturunan yang bagaimana juga. Pertama berdoa model keturunan yang baik. Kemudian berdoa model keturunan yang akan mewarisi dari Nabi Yakub alaihissalam, dari Nabi Zakaria dan seterusnya. Jadi di sini wa inna makana yatlubu min man yarithu nubuwata wal hidayah wa da'watan nasi ilallah wa ila tariqil huda wan nur. Jadi Nabi Zakaria alaihissalam minta kepada Allah model anak yang akan mewarisi kenabian, mewarisi petunjuk, mewarisi hidayah, mewarisi dakwah. Jadi kita berdoa punya anak, kebaikan buat anak. Kalau yang belum punya anak minta doa supaya punya anak, tapi juga jelaskan model anaknya kayak gimana. Jangan cuma punya anak doang, tapi punya anak yang soleh, yang akan mewarisi kebaikan orang tuanya. Harusnya demikian. Ya. Faminal ma'lum anal anbiya la yuwarrithun. Sebagaimana diketahui yang namanya para nabi itu tidak mewariskan harta. Wa matarakuhu shadaqah. Yang namanya nabi itu kalau meninggalkan harta maka itu menjadi sedekah. Fa'arada warathatan nubuwati waddin. Yang diinginkan adalah nanti punya anak yang akan mewarisi, bukan mewarisi harta, tapi mewarisi kenabian dan agama. Ya. Fastajaballahu du'aahu wa basyarahu. Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Zakaria dan memberikan kabar gembira kepadanya, ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira kepada engkau dengan anak yang namanya Yahya yang belum ada nama ini sebelumnya. Amma sifatu hadzal ghulam ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Adapun sifat anak ini nantinya Nabi Yahya ini akan memegang teguh kitabullah dan lalu kemudian mendapatkan hikmah ketika masa kanak-kanaknya, kemudian memperoleh sifat yang hanan, ya sifat kasih sayang kepada sesama manusia, wa zakatan, dan memiliki kesucian diri, wa kana taqiyya, dan dia bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan, wa barram biwalidayhi, dan juga anaknya ini Nabi Yahya ini punya sifat taat dan patuh kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, walam yakun jabbaron asiyya, dan dia bukanlah anak yang durhaka, ya, bukan anak yang jahat dan durhaka. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Keselamatan bagi anak ini, bagi Nabi Yahya ketika dia dilahirkan dan ketika dia mati dan ketika dia dibangkitkan. Ya. Fakanat kullu hadhil barakah. Jadi berkah banget ya hidupnya Nabi Yahya bisa babi doai abihi lahu, dengan sebab doanya ayahnya Nabi Zakaria. Ini tadi para ayah ya, doa para ayah buat anaknya. Doa ibu buat anaknya bagaimana? Ada juga di Quran ya. Jadi supaya kita nggak menganggap ya doa itu buat para bapak doang buat anaknya. Enggak, di Quran juga ada doa ibu buat anaknya. Yaitu doanya siapa? Doanya ibunya Siti Maryam. Doanya ibunya siapa? Siti Maryam. Siapa Siti Maryam? Ibunya Nabi Isa. Ya, ibunya Nabi Isa. Ini ibunya Siti Maryam berdoa kepada anaknya ketika dalam kandungan masih. Ya, ketika Siti Maryam masih dalam kandungan itu sudah didoain. Apa doanya? Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, aku nazar kepadamu anak yang dalam kandunganku nanti akan aku persembahkan kepadamu. Oh, jadi udah ditekadkan tuh dalam ya sejak dalam kandungan kalau nanti anak ini lahir akan dipersembahkan kepada Allah menjadi pelayan Baitul Maqdis, menjadi remaja masjid. Nah, itu kan kalau masih muda remaja masjid ya kan.
Pokoknya udah ditekatin tuh dalam hati itu menjadi pelayan masjid. Ada nggak di sini yang ngedoain anaknya jadi pelayan masjid? Ya, jadi remaja masjid. Ada nggak? Itu ibundanya Siti Maryam sudah ngedoain anaknya nanti bakal jadi remaja masjid. Ya, dididik di masjid, jadi pelayan masjid. Ketika itu masjidnya namanya apa? Baitul Maqdis yang di Palestina sana. Itu ketika dalam kandungan udah dinazarkan anaknya ini nanti dipersembahkan untuk menjadi pelayan Baitul Maqdis. Ternyata ketika lahir perempuan, ya, perempuan gimana jadi remaja masjid? Jarang ya ngelihat perempuan jadi remaja masjid. Tapi kalau sekarang mungkin udah ada ya. Dulu mungkin jarang ya. Jadi perempuan yang nyapuin masjid gitu. Ya. Jarang. Banyaknya laki-laki ya. Yang jadi pelayan masjid, nyapuin masjid, bersih-bersih masjid, ya. Ya muazin aja laki-laki kan. Ya. Perempuan jarang. Tapi ini Siti Maryam udah ngedoain anaknya jadi remaja masjid. Lahir perempuan, walaupun lahirnya perempuan, Siti Maryam ini diserahkan untuk menjadi pelayan masjid, pelayan Baitul Maqdis, walaupun perempuan. Ya, Nabi Isa nantinya. Ya kan Maryam waktu itu belum nikah, masih muda. Itu tetap diserahkan kepada Baitul Maqdis. Ketika itu Baitul Maqdis yang jaga Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria dan Maryam yang menjaga Baitul Maqdis. Nabi Zakaria ini masih pamannya Maryam. Tidak cukup dengan itu, ya. Tidak cukup hanya menyerahkan anaknya untuk menjadi penjaga Baitul Maqdis, ibunya pun mendoakan juga. Apa doanya? Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi Siti Maryam pun mendoakan anaknya supaya dijaga dari setan. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Mendoakan anaknya yaitu siapa? Siti Maryam, dan anaknya lagi, nanti anaknya Siti Maryam siapa namanya? Nabi Isa. Itu ibunya Siti Maryam tentu belum tahu ya kan nantinya akan punya anak bagaimana. Ya. Itu didoain Siti Maryam dan anaknya nanti dijaga dari setan. Terkamina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, berikan kami Rabbana hablana min azwajina dari istri-istri kami dan keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk mata kami, waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan pula kami tidak cukup menjadi seorang yang muttaqin, tapi menjadi imamul muttaqin, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Itu doanya orang-orang soleh. Tidak hanya mendoakan istri dan anaknya dan dirinya juga menjadi orang yang bertakwa, tapi doanya menjadi imamul muttaqin, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian Nabi juga ya menyarankan dan menasihati umatnya, para bapak, para ibu untuk doain anaknya. Bahkan dari sebelum dia jadi udah didoain. Ketika apa? Ketika berhubungan suami istri. Kan ada tuh diajarin doanya sama Nabi kan? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan apa yang menjadi rezeki bagi kami. Yang menjadi rezeki bagi kami siapa? Maksudnya anak. Kan kalau nanti bercampur menjadi anak, itu sudah didoakan supaya kita dan nanti anak kita yang akan lahir dijauhkan dari setan. Jadi sebelum anak itu jadi udah kita doain. Ya, itu dinasehati sama Nabi kita. Ya. Ajamah rahimakumullah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya paling tidak ada dua. Ya. Yang pertama adalah mari kita sering-sering doain anak kita. Dan kalau bisa, ya kadang-kadang kita perlu doain anak kita depan anak kita. Ya. Jadi jangan doanya di belakang anak kita doang. Kita doa sendiri ya, tanpa anak kita tahu, itu bagus.
Tapi kadang-kadang perlu juga di depan anak kita doain dia. Ya. Ya Allah, semoga anakku ini nanti jadi anak yang soleh, ya, anak yang pinter, berkah, kaya raya hidupnya. Ya. Doain tuh depan anak kita langsung, ya. Supaya anak kita tahu bahwa bapaknya itu pengen anaknya itu jadi anak yang baik. Bapaknya supaya anaknya tahu bahwasanya bapaknya itu usaha, banting tulang, bahkan beribadah itu juga untuk mendoakan dia, untuk kebaikan dia. Jadi anaknya nanti termotivasi itu, bangkit motivasinya untuk mewujudkan keinginan bapaknya. Karena apa? Bapaknya itu pengen kebaikan buat anaknya. Ya. Terus sekali-kali perlu kita doain anak kita di depan anak kita langsung. Sebagaimana Rasulullah doain itu. Ya, depan anaknya langsung. Doain Ibnu Abbas supaya menjadi orang yang ahli tafsir, ya. Itu depan anaknya langsung. Ya, kita juga perlu doain anak kita depan anak kita langsung. Bahkan sebut namanya. Ya, misalkan namanya siapa, Abdurrahman. Ya Allah, jadikan Abdurrahman ini anak yang pintar, anak yang soleh, nanti kelak hidupnya berkah, kaya raya, keturunannya juga, gitu. Doain depan anak kita langsung. Jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita menyumpahin anak kita. Nah, kalau tadi kita harus doain anak kita, sering-sering doain anak kita. Yang kedua, jangan sampai nyumpahin anak kita. Jangan sampai kita doain yang buruk buat anak kita. Nah, ini yang ini adalah benar-benar dilarang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk doain jelek buat anak kita, nyumpahin anak kita. La tada'u ala anfusikum, wa la tada'u ala auladikum, wa la tada'u ala khidamikum, wa la tada'u ala amwalikum. La tuwafiqu minallahi ta'ala sa'atan nailun fiha naili fiha ata'a fayastajibu lakum. Jangan doakan buruk buat diri kamu. Ya, jangan nyumpahin diri kita juga. Jangan doakan buruk buat anak-anak kamu. Jangan doakan buruk buat pembantu-pembantu kamu. Jangan doakan buruk buat harta-harta kamu. Jangan sampai kamu nanti, ya, bertepatan dengan saat mustajabahnya doa, ya, lalu kemudian itu dikabulkan. Jadi hati-hati. Ya. Ada kisah di sini, ya, seorang datang kepada Abdullah ibnul Mubarak yang mengadukan tentang anaknya ini kok bandel, anaknya ini kok durhaka, gitu. Maka Ibnul Mubarak bertanya, "Akunta tad'u alaihi?" Apakah kamu nyumpain anak kamu? Maka kata orang tua tersebut, "Na'am, iya saya pernah nyumpain anak saya," gitu. Qala anta afsatahu, ya udah kamu itu yang bikin rusak anak kamu itu ya kamu nyumpain anak kamu, gitu kan. Wanzur, ya, ila hadzal rajul wa qarin bainahu wa bainal Fudail bin Iyad. Bandingkan dengan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anaknya. Dia berdoa demikian, Allahumma inni ijtahadtu fi tarbiyati ibni alayya falam aqdir. Ya Allah, aku sudah susah payah mendidik anakku tapi aku tidak bisa, gitu. Jadi ngadu sama Allah. Ya Allah, aku udah usaha didik anakku tapi anakku begini ya Allah, gitu. Anakku nakal, gitu ya. Saya nggak bisa ya Allah. Farabbuhu anta, engkaulah Tuhannya. Jadi serahkan kepada Allah. Ya. Farabbuhu anta, Tuhannya adalah engkau ya Allah. Engkau yang bisa mendidiknya, engkau yang bisa merubahnya. Jadi ketimbang kita nyumpain anak kita, mendingan kita serahin kepada Allah, karena Allah Tuhannya. Ya. Allah yang akan mendidiknya, Allah juga akan merubahnya. Ya, banyak ya seperti itu. Nabi Yusuf alaihissalam kan jauh itu dari orang tuanya, tapi takdirnya Nabi Yusuf malah menjadi nabi, padahal jauh dari orang tuanya. Tidak dididik sama Nabi Yakub kan, Nabi Yusuf. Jadi meskipun jauh dari didikan orang tuanya, tapi Nabi Yusuf menjadi orang yang soleh. Karena apa? Diserahkan Nabi Yakub sama Nabi Yakub menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendidik Nabi Yusuf alaihissalam. Maka jamaah rahimakumullah, fa'awid nafsaka antada'u lahu badalan min antada'u alaihi.
Ketimbang kita menyumpahin anak kita, maka biasakan diri kita untuk mendoakan anak kita. Fa idza fa'ala ma yaghdabuka fad'u lahu. Kalau dia berbuat sesuatu yang membuat kita marah, doakan dia. Allahu yahdik, semoga Allah memberikan kamu hidayah. Allahu yuslihuk, semoga Allah memperbaikimu. Allahu yatubu alaik, semoga Allah mengampuni kamu. Semoga Allah memberikan taubat kepadamu. Fa in sadafta ijabatan saat bid'awatika. Apabila bertepatan dengan saatnya mustajabahnya doa, maka kita akan gembira dengan doa kita tersebut ya. Jadi jangan didoain jelek ya anak kita, meskipun anak kita nakal, meskipun anak kita bikin kita marah, ya jangan doain jelek, doain yang baik ya. Karena khawatirnya kalau bertepatan dengan saat terkabulnya doa, ada malaikat lewat istilahnya kalau dikata bahasa kita kan gitu. Hati-hati nanti malaikat lewat jadi terkabul doanya ya. Hati-hati. Nah, jamaah inilah mari kita berdoa buat anak-anak kita. Allahumma aslih abna'ana wa abna'al muslimin. Ya Allah, perbaikilah anak-anak kami dan anak-anaknya kaum muslimin. Wa anbithum nabatan hasanan. Tumbuhkanlah mereka dalam lingkungan yang baik. Ya akramal akramin, wahai Allah yang maha mulia. Demikian kiranya kajian kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya silakan Pak. Kalau gini Pak, apa namanya, antara orang tua kan fitrahnya sama dengan anaknya Pak. Cetakannya tergantung cetakannya juga, cetakannya juga cetakan gitu. Kemudian kalau lenceng dari cetakannya itu order ya kita anak sebagai ujian saja. Jadi kalau ujian itu bertemu lagi lawan lagi, berarti ujiannya kita pahalanya terus menerus kan. Asal kita satu tidak marah-marah kan. Yang lainnya terus menerus tapi tidak marah-marah. Nah, pertanyaannya apa kita bisa sabar kan? Ya. Ya. Ya memang tidak dipungkiri bahwasanya kita ini juga hasil cetakan orang tua kita, ya kan. Bagaimanapun kalau misalkan orang tua kita ngedidik kita kurang baik, ya kita rubah gitu kan. Nanti untuk anak kita rubah menjadi lebih baik gitu. Dan kita menjadi seperti ini juga kan karena orang tua kita juga, bagaimanapun ya. Bagaimanapun karena orang tua kita juga. Jadi tetap doakan kebaikan buat orang tua kita. Dan untuk anak-anak kita ya kita sabar-sabarin juga ya, kesabar-sabarin. Insya Allah dengan kesabaran kita, kadang-kadang gini Pak, kadang-kadang anak kita jadi baik itu butuh proses, ya. Butuh proses, nggak langsung. Mungkin pada umur 10 tahun belum baik, nanti umur 20 tahun akan menjadi baik gitu. Nanti umur 20 tahun mungkin belum baik, nanti umur 30 tahun jadi baik gitu. Jadi jangan putus asa ya, sabar. Mungkin 30 tahun belum baik, nanti umur 40 tahun menjadi baik gitu. Karena ada anak ya yang dia itu akan menjadi baik ketika nanti sudah punya tanggung jawab ya. Mungkin waktu kecilnya ngabisin harta orang tua, tapi nanti ketika dia udah bekerja ya, dia akan menjaga itu. Ini kan duit yang hasil saya peroleh dengan kerja keras ya. Mungkin dulu waktu masih kecil sebelum dia bekerja ya morotin orang tua mulu gitu, minta ini itu. Tapi setelah dia bekerja punya penghasilan, dia tahu tanggung jawab ya. Ya sabar ya kita ya sebagai orang tua. Ya nanti mungkin insya Allah setelah dia bekerja, dia punya penghasilan sendiri, dia tahu tanggung jawab terhadap hartanya, bisa menjaga hartanya. Atau nanti setelah dia menikah ya, mungkin waktu belum menikah ya dia masih nakal, tapi nanti setelah menikah dia jadi baik ya. Namanya biasa laki-laki begitu tuh Pak ya, laki-laki kan begitu sifatnya. Kalau belum menikah ya dia liar dia, setelah nikah jadi baik ya. Makanya kan dalam ayat Al-Quran apa tentang pernikahan,
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya. Di antara tanda-tanda Allah diberikannya kepada kita pasangan supaya kita menjadi sukun, supaya kita menjadi tenang. Yang dulu laki-laki begajulan gitu kan, setelah nikah udah tenang dia, sakinah, ya diam di rumah. menjadi baik gitu, karena ada ininya, ada pawangnya istrinya itu. Ya. Itu. Nanti mungkin ya anak kita udah nikah tapi masih belum baik, nanti tunggu kalau udah punya anak. Nah, udah punya anak insya Allah jadi baik lah ya, karena dia tahu, oh ngerasain, oh rupanya gini toh ya rasanya punya anak ya. Nanti juga tahu dia kalau dinakalin sama anaknya kayak gimana. Ya, anak kita kalau dinakalin sama anaknya kayak gimana, nanti dia tahu tuh. Oh gitu, rupanya dinakalin sama anak. Oh pantas saya dulu suka nakal sama bapak saya gitu. Nah, rupanya ya anak kita menjadi baik nanti, tunggu setelah kita punya cucu. Setelah kita punya cucu, insya Allah anak kita jadi anak yang baik, karena dia udah tahu. Ya, nah, begitu ya. Kita jangan putus asa, sabar mendidik anak kita. Terus mendoakan anak kita, insya Allah nanti anak kita menjadi anak yang baik. Kalau nggak sekarang ya nanti, ya. Bahkan ada juga ya, jadi baiknya setelah kita meninggal juga ada, ya. Setelah meninggal, kemudian anak itu nangis-nangis di kuburan orang tuanya, ya Allah, gitu. Maafin mak, maafin pak, gitu. Dulu jadi anak nggak baik, gitu. Nangis di kuburan orang tuanya, setelah itu jadi anak baik. Ya, gitu ya. Insya Allah. Itu juga karena doa orang tuanya. Mungkin orang tuanya dulu nggak putus asa mendoakan dia, walaupun dia nakal, doain terus. Ketika orang tuanya meninggal, dia jadi anak baik. Berkah nggak tuh? Tetap berkah, ya walaupun setelah meninggal. Karena keberkahan kan ada 3 ya kan yang akan mengalir setelah kita meninggal. Termasuk salah satunya anak yang soleh. Dan solehnya anak bisa jadi setelah kita meninggal. Ya setelah kita meninggal kita jadi soleh, doain kita. Walaupun dulu waktu kita hidup nggak pernah didoain kita. Tapi setelah kita meninggal dia doain gitu, bisa jadi begitu. Jadi jangan putus asa. Ada lagi Pak, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya menjadi tentang doa. Jadi kapankah waktu doa itu yang mustajab waktunya? Misalnya katanya habis sholat wajib atau azan. Kapan saja waktu doa yang mustajab? Yang kedua, kira tempatnya darah itu yang mustajab itu mana? Dan orang di Arafah, mana? Yang ketiga, doa-doa siapakah yang segera dikabulkan oleh Allah? Doa yang makbul. Seperti kata Ustaz tadi, ini doa orang muzalimin. Apa lagi yang lain yang segera akan dikabulkan oleh Allah? Doa siapa saja? Terima kasih. Iya. Ada waktu, ada tempat, dan ada orang ya yang doanya juga mustajab. Bukan doa untuk anak saja Pak? Iya, untuk umum ya. Jadi untuk waktu yang mustajabah untuk doa bisa kita manfaatkan di waktu sepertiga malam yang akhir ya. Nanti kan dalil-dalil tentang doa itu banyak ya. Sepertiga malam yang akhir itu juga waktu yang mustajab. Itu juga doanya orang yang puasa juga mustajab ya. Kita lagi puasa kemudian kita berdoa, itu juga mustajab ya. Doa orang yang lagi menuntut ilmu juga mustajab ya. Doa orang yang lagi musafir juga mustajab. Dan yang tadi itu ya doa seorang ayah buat anaknya juga mustajab ya. Jadi segala waktu bisa kita manfaatkan sebenarnya untuk berdoa. Tapi di waktu-waktu khusus tersebut ini penting untuk kita cari ya, waktu-waktu khusus untuk bisa kita berdoa. Di hari Jumat juga itu mustajab ya. Ada satu waktu di hari Jumat di mana doa itu mustajab. Dan memang nggak dijelasin sama Rasulullah SAW itu kapan waktunya ya. Ada ulama mengatakan antara 2 khutbah katanya. Jadi ketika khotib duduk di situ kita berdoa. Ada lagi yang mengatakan di waktu sore ya, petang hari itu, sebelum tenggelamnya matahari hari Jumat, itu juga waktu mustajab. Yang jelas di situ Rasulullah tidak menjelaskan ya kapan waktu mustajab. Jadi di hari Jumat itu banyakin aja doa ya. Kemudian untuk tempat ya,
Untuk tempat yang khusus untuk berdoa ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya, ini memang tempat yang di situ barokah ya, mustajab. Dan bahkan seluruh tanah haram ya, seluruh tanah haram itu juga mustajab ya, tidak hanya Mekah dan Madinah, tapi seluruh tanah haram ya, itu mustajab doanya. Kemudian kalau berkesempatan juga untuk ziarah ke Masjidil Aqsa, itu juga mustajab doa di situ, itu juga tempat yang barokah. Kemudian atharus sholihin ya, tempat jejak-jejak orang soleh ya, atharus sholihin itu juga mustajab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria berdoa untuk bisa punya anak itu di tempat Siti Maryam berdoa. Ya. Jadi ketika Nabi Zakaria mergokin Siti Maryam, loh, kok ada makanan ini? Makanan dari mana ini? Ini bukan waktunya Nabi Zakaria nganterin makanan. Nabi Zakaria biasa nganterin makanan itu. Tapi bukan waktunya Nabi Zakaria nganterin makanan, kok ada makanan? Dari mana? Kata Siti Maryam, ini rezeki dari Allah katanya. Wah, ini berkah Siti Maryam nih. Ya. Nah, di situ di tempat Siti Maryam berdoa, Nabi Zakaria berdoa. Nah, di situ disimpulkan atharus sholihin ya, jejak-jejak orang soleh itu juga mustajab untuk berdoa. Ya. Tempat di mana orang soleh berdoa itu mustajab. Ya. Maka ketika Nabi Zakaria tahu Siti Maryam ini seorang yang bukan orang biasa, ini Siti Maryam ya, bukan orang biasa ya. Disamperin malaikat, dikasih makanan tuh. Bukan orang biasa ini wali ini. Wali ini Siti Maryam. Karena bukan nabi ya, kalau nabi kan laki-laki ya. Tapi kalau wali itu bisa laki, bisa perempuan. Ah, ini Siti Maryam ini bukan orang biasa. Disitulah Nabi Zakaria berdoa minta anak dan dikabulkan sama Allah ya. Jadi atharus sholihin. Begitu juga Raudhah ya. Raudhah itu kan tempat Rasulullah berdoa di situ. Raudhah itu mustajabah, tempat di mana Nabi biasa berdoa mustajab. Makanya kalau kita berkunjung ke Masjid Nabawi, berebutan tuh orang tuh. Berebutan orang pengen doa di Raudhah. Iya. Karena itu tempat di mana Nabi berdoa. Ya, jejak-jejak para solehin, ya, atharus solehin, dan lain sebagainya ya. Masjid juga ya. Secara umum masjid ya, ini kan tempatnya orang-orang soleh berdoa. Ya. Maka kalau berdoa cari masjid, ya. Cari masjid. Kemudian untuk profil orang-orang yang doanya mustajab, ya tentu adalah orang-orang soleh. Ya. Tentu yang paling utama adalah para nabi. Dan Nabi kita sudah meninggal, bisa nggak kita minta doa sama Nabi? Bisa nggak? Masih bisa. Masih bisa. Kita kirim sholawat sama beliau ya. Doain Nabi ya. Masih bisa. Istighfarnya Nabi juga masih ada ya. Istighfarnya Nabi buat kita masih ada. Jadi kirim sholawat kepada Nabi, terutama di hari Jumat ya. Kita kirim sholawat sama ke Nabi. InsyaAllah ya, Nabi kita mendoakan kita. Kemudian juga orang tua kita ya, kita minta doa ke orang tua ya. Bapak ibu kita yang masih hidup, kita doakan. Kalau sudah meninggal bagaimana? Ya doain juga. Barangkali nanti di alam kuburnya mendoakan kita ya. Kemudian juga yang masih hidup orang-orang tua kita yang soleh ya. Kita tahu nih ada orang tua soleh yang rajin ke masjid ya. Kita minta doanya juga. Kadang ada orang-orang yang waliullah itu yang mastur gitu, yang tersembunyinya, nggak pernah ngomong gitu, tapi kita tahu dia rajin ke masjid. Ya ini kan wali, ini rajin ke masjid ya. Rajin ke masjid. Itu juga minta doanya juga ya. Dan juga kadang-kadang kita juga perlu minta doain ke anak juga perlu ya. Kadang ke anak juga perlu. Jadi kita jadi orang tua juga jangan gengsi minta doa ke anak ya. Walaupun kita tahu anak kita kecilnya gimana gitu. Udah tahu kita ini kecilnya kayak gimana gitu kan. Nakalnya kayak gimana. Apalagi kalau anak kita sudah menunjukkan kesolehan. Ya udah itu minta doakan buat anak kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
Saya kira cukup ya karena sudah jam 6.12. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Minumnya saya. Ya udah.